sudut pandang pengusaha, ya Pak ya. Seperti apa Iya, kondisi iya. pengusaha industri saat ini, khususnya industri padat karya? Bagaimana Anda melihat khususnya Sritex kemarin, apakah tantangan dari segi pengusaha juga semakin berat Pak? Karena memang di satu sisi kalau dari pengusaha tentunya bisnis harus tetap sustainable dan berjalan, tapi juga ada tuntutan yang luar biasa berat dari para buruh. Iya, memang kita harus lihat juga ke jauh beberapa tahun ke belakang karena dimulai dari kemarin COVID-19 itu memang cukup mempengaruhi dunia usaha terutama industri-industri padat karya seperti tekstil. Nah, akhirnya kita bisa melihat memang banyak pabrik-pabrik tekstil itu mulai melakukan pengetatan, pengetatan dan juga ditambah lagi dengan serbuan banyaknya masuk barang-barang impor sehingga ini akan sangat mempengaruhi industri tekstil di dalam negeri. Nah, untuk itu ya saya kira di samping juga mungkin ada tuntutan-tuntutan dari para upah tenaga kerja, karena kalau TPT ini kan berkaitan dengan upah murah. Nah, memang akhirnya kan banyak yang mulai bergeser dari yang daerah yang UMK-nya agak tinggi, itu mulai bergeser dari Tangerang, pindah ke Jawa Barat, akhirnya pindah ke Jawa Tengah. Nah, kaitan dengan Sritek ini memang Sritek merupakan salah satu industri tekstil yang sangat besar dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar, ada sekitar 50-an ribu. Nah, saya memang ada beberapa kali waktu itu melakukan kunjungan kerja ke sana juga melihat secara langsung memang mereka waktu itu cukup bagus karena 60% itu mereka ekspor produknya. Nah, kaitan dalam ke sini saya sudah nggak terlalu memantau lagi, mungkin ada faktor-faktor lain juga mungkin dari dalam internalnya perusahaan sendiri dalam mengelola manajemennya yang mungkin ada hal-hal yang kurang tepat sehingga mengalami hal yang seperti saat ini. Nah, tentu saya kira kami dalam hal ini juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan memerintahkan kementerian-kementerian terkait untuk bagaimana agar jangan sampai hal ini bisa menyulitkan tidak hanya Sritek tetapi industri tekstil secara keseluruhan. Saya Oke. kira perlu ada langkah-langkah selanjutnya, tidak hanya untuk bagaimana agar urusan kepailitan ini bisa difasilitasi agar ini dapat bisa berproduksi kembali sehingga bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan. Saya kira itu langkah-langkah yang utama. Pak Dan Saleh, yang paling apakah menurut utama Anda, juga, ya silakan Pak bisa dilanjutkan terlebih dahulu. ya, jadi saya kira ya langkah-langkah yang paling utama adalah dalam hal ini kami dari Kadin mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan itu dengan mungkin melakukan pendampingan untuk bagaimana bisa memfasilitasi antara si perusahaan dengan si perbankannya untuk melakukan mungkin reschedule dalam hal utang atau pembayarannya, terus bagaimana juga melakukan hal-hal manajemen atau juga memberikan agar mereka bisa berproduksi dan juga bisa melakukan ekspor impor untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang memang harus mereka lakukan. Saya kira itu langkah-langkah yang harus diambil. Oke, saya ingin tanya pandangan Anda, Pak Saleh. Apakah keputusan pemerintah untuk memberikan perhatian yang khusus itu terhadap Sritex adalah menurut Anda langkah yang sudah benar? Bagaimana juga Anda melihat kira-kira keputusan ini dapat memberikan stimulus untuk industri padat karya di Indonesia? Ya, saya kira pertama tentu apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah mempunyai satu niat untuk bagaimana menyelamatkan Sritek secara khusus, tapi juga jangan sampai juga ini membuat satu kegaduhan baru karena ada kecemburuan lagi nanti dari industri-industri yang lain. Jadi saya Oke. kira langkah-langkahnya harus dilakukan. Yang paling utama adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Dan kedua adalah bagaimana agar fokus pada penataan ekonomi nasional dan juga para pelaku industri maupun
pedagang itu betul-betul harus mempunyai satu kepentingan, artinya punya perspektif untuk tujuan nasional. Saya kira itu langkah-langkah yang harus diambil. Nah, di samping itu juga ya tentu dalam hal ini ya ke depan jangan untuk menata kembali lagi aturan-aturan yang memang tumpang tindih. Ini yang harus ditata. Iya. Kebetulan ini ada Pak Nul, Jawan mungkin nanti menjadi satu motor penggerak untuk bagaimana bisa melakukan lintas kementerian agar ini ditata, agar ego sektoralnya itu betul-betul dapat dihilangkan. Dan yang paling utama adalah saya pernah mengusulkan waktu itu adalah kan pemerintah harus melindungi industri di dalam negeri. Untuk itu khususnya seperti industri TPT ini ya tentu untuk barang-barang impor dari luar negeri saya kira yang paling utama adalah jangan untuk masuk langsung ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa, tetapi harus transit dulu di pelabuhan di luar Pulau Jawa, misalnya di Pelabuhan Bitung, tapi khusus untuk tekstil aja yang memang padat karya dan harus dilindungi. Jadi masuk dari situ baru masuk ke pelabuhan-pelabuhan Pulau Jawa. Dan tentu ini harus dikaji atau ditata sehingga tidak melanggar aturan-aturan daripada internasional sendiri. Oke, baik. Tanpa itu ya akan sulit untuk bersaing. Dan memang pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Baik.